Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman. Hari ini kita akan coba bikin video yang agak panjang sedikit. Kita akan coba buat mungkin nota penjualan sederhana. Saya coba akan buat video-video sederhana buat teman-teman. Mungkin ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, kita akan mulai. Jadi mungkin kalau kita perlu data-data yang biasanya masuk di nota. Mungkin pertama pasti adalah nomor urut, kemudian kode produk mungkin atau kode barang, kemudian nama barangnya sendiri, nama barang, kemudian jumlah barangnya, kemudian harga barangnya, kemudian subtotal harga gitu ya, atau subtotal saja. Oke, ini cukup. Kita sesuaikan lebar kolomnya, mungkin segini cukup. Untuk kode barang ya segini cukup. Nama barang mungkin agak panjang. Kita buat agak panjang, kemudian ini karena ini mungkin tipe rupiah gitu ya. Kita mungkin segini aja cukup. Kita tambahkan bordernya. Oke. Kita tebelin. Kemudian paling bawah ini tentunya adalah sum penjumlahan dari subtotalnya. Jadi ini kita bikin formatnya seperti ini. Accounting, tapi kita modif sedikit. Kemudian ini kita formatnya, alignmentnya kita pakai center. Jadi ini grand total gitu ya. Ya, kita dapat. Sudah oke. Kemudian kita ingin ini perkalian harusnya. Ini dikali ini. Jadi ini di-copy. Oke. Kemudian kita sekarang biasanya di sini ada format kami seperti itu ya. Kemudian ada nanti untuk tanda tangan sama stempel mungkin. Stempel toko gitu ya. Kemudian di atas kita kasih judul. Kita insert. Oke. Mungkin di sini harusnya nomornya aja gitu. Kemudian kepada siapa? Gitu, pembelinya. Kemudian di sini kita kasih tanggal. Di atas kita kasih judul tentunya. Judul ini maksudnya nota. Kita format aja. Atau nomor. Kita nota penjualan toko ABCD gitu. Insert, kita kasih jarak. Kemudian ini sama kita format. Kalau teman-teman pengen tahu shortcutnya, tekan Ctrl sama angka 1. Oke. Muncul format, kemudian center across selection sama kayak tadi. Ini juga sama. Kita bisa gunakan format painter karena ini sama. Harus semuanya. Kita pakai format aja. Central cross selection. Kita beri bold. Itu ini kayaknya kejauhan. Kita delete. Itu. Oke. Nah, sekarang kita coba hilangin ini jadi tampilannya lebih bagus. Kita hilangin grid line-nya. Kemudian kita sekarang mau setup printout-nya gitu ya.
pertama blok semua dulu, kemudian ke page layout, ke print area, set print area gitu ya. Nah, kita sekarang perlu lihat size-nya A4, kemudian kita pengen orientasinya landscape aja. Nah, sekarang kita lihat print preview-nya. Oke. Kurang horizontal kayaknya ya. Kita masuk ke page setup. Marginnya kita horizontal agak tengah gitu. Oke. Kita sekarang udah dapat nota sederhana, nota penjualan sederhana. Kemudian kita pengen supaya ini tidak diedit-edit gitu ya. Tidak diedit-edit, maka kita buat dikunci. Selnya dikunci gitu. Menggunakan apa? Ini by default sebenarnya seluruh sel yang ada di Excel itu defaultnya kita lihat protectionnya itu adalah lock. Sebenarnya di lock semua gitu ya. Ini semua di lock. Nah, yang kita nggak mau lock itu harus kita hilangin di sininya. Nah, caranya gimana? Ini kan kita mau lock nih. Ya, ini kita mau lock, sedangkan yang ini enggak. Yang mau kita isi adalah yang ini juga perlu diisi, ini juga perlu diisi. Ini juga ini kayaknya enggak ya, karena kita print out nanti. Jadi teman-teman cukup pilih gini ya. Pilih sel-sel seperti ini, tekan tombol kontrol, kemudian ini juga tekan tombol kontrol, kemudian klik kanan, format sel atau pakai kontrol +1 tadi, kontrol dengan 1, keyboard 1 gitu, keyboard angka 1, locknya dihilangin, gitu ya. Nah di sini teman-teman yang ini sudah nggak ke lock, sedangkan yang ini ke lock gitu ya. Tapi kenapa yang ini masih bisa diedit gitu ya? Karena ternyata kita perlu ada settingan satu lagi dikunci di security gitu. Nah, data security-nya ada di review, kemudian kita protect sheet gitu ya. Protect sheet itu adalah ini sini, allow all users of this worksheet to select locked cell. Ini dihilangin. Jadi dia nggak bisa milih atau ngedit sel yang sudah ke lock gitu ya. Kita kosongin aja. Kalau teman-teman pengen ada passwordnya, silakan diisi password. Kalau enggak, kita klik OK saja. Nah, di sini udah nggak bisa dipilih nih. Saya klik, nggak bisa. Yang bisa ini. Nah, misalnya teman-teman mau ngisi satu. Nah, ini sudah gitu ya. Jadi ketika teman-teman misalnya nomor 1 kode barangnya adalah kita ngawur dulu ya, B12 gitu, kemudian nama barangnya obeng misalnya, kemudian jumlahnya 1, harganya 15.000 misalnya. Maka secara otomatis dia akan menjumlah ke bawah dan ini nggak bisa diedit. Yang bisa diedit adalah jumlah dan harganya saja serta yang lain-lain ya. Ini juga nggak bisa diedit. Nah, ini juga nggak bisa diedit. Jadi tinggal di print out aja. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini jika merasa video seperti ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.